Pernah kepikiran nggak, gimana rasanya kalau sehari aja kita hidup tanpa air? Bayangin, nggak bisa minum, nggak bisa masak, nggak bisa mandi. Kita bisa bertahan sampai 3 bulan tanpa makanan. Tapi tanpa air, paling kita cuma bisa bertahan 3 sampai 4 hari aja. Air itu sebenarnya teman kita yang paling setia, dari tetesan kecil di pegunungan sampai segelas air di meja makan. Semuanya bikin hidup jadi mungkin. Tanpa air, tumbuhan nggak tumbuh, hewan nggak bisa bertahan, dan manusia jelas nggak bisa hidup. Karena 70% tubuh manusia aja ya air itu sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir, air itu bukan sekedar cairan, tapi sumber kehidupan yang bikin dunia tetap berjalan. Oke, sekarang lewat pop-up ini, mari kita ikutin perjalanan air. Di hulu, dia turun dari mata air, di gunung, ngalir lewat hutan, bikin tanah tetap basah dan pohon-pohon bisa tinggi. Lalu sampai ke desa, air masuk ke ladang, bikin tanaman subur dan petani bisa panen. Di kota, air jadi sungai yang mengalir di bawah jembatan, jadi saluran yang mengalir di dalam pipa, atau jadi danau, habitatnya hewan-hewan liar. Air kadang jadi tempat rekreasi, jadi sumber listrik, dan jadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan di hilir, air akhirnya jadi lautan, menyatu sama karang, ikan, ganggang, dan semua kehidupan di sana. Dari hulu sampai laut, air itu kayak benang merah yang nyambungin semuanya. Tapi perjalanan air nggak selalu mulus. Di hulu, banyak hutan ditebang. Tanah jadi gundul dan air gampang bikin banjir. Di desa, salah kelola sumber air, bikin sawah dan ladang kekeringan. Di kota, sungai yang tadinya jernih berubah jadi tempat sampah, penuh limbah. Kalau musim kemarau bisa kering banget, tapi di musim penghujan malah banjir. Banjir dari sungai juga banjir dari laut buat masyarakat di pesisir. Bayangin kalau kita semua bergerak. Di hulu kita bisa nanam pohon biar tanah kuat lagi. Di desa kita bisa kelola sumber daya air sebaik-baiknya untuk petani. Di kota kita bisa bareng-bareng bersihin sungai. Tanam tanaman di tepiannya bikin sungai sehat lagi. Di laut kita jaga karang dan kurangi sampah plastik. Hal-hal kecil kayak gini kalau dilakuin banyak orang hasilnya gede banget gitu. Air bisa kembali jernih, ekosistem bisa pulih, dan kita semua bisa hidup lebih nyaman. Seru nggak sih kalau kita pilih buat jaga air? Kayak suku Navi di film Avatar yang terinspirasi sama suku Bajo di Laut Indonesia. Karena dengan itu kita bisa menjaga masa depan. Air itu cerita panjang yang nggak pernah terhenti. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu ada buat kita. Dan kalau kita mau jagain, dia bakal terus ngalir buat anak cucu kita nanti. Memastikan generasi di masa depan tetap bisa minum air segar, main di sungai yang bersih, dan masih punya laut yang penuh kehidupan jadi tanggung jawab kita semua. Air bukan cuma soal minum atau mandi, tapi soal masa depan bumi. Jadi menjaga air sama aja kayak menjaga harapan. Selama air masih mengalir, kehidupan juga bakal terus ada. Jadi yuk bareng-bareng jaga air.